Haleluya. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita rendahkan diri sebelum ibadah sore hari ini, sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Seberapa banyak kami yang hadir pada sore hari ini, Tuhan, kami mohon Engkau memberkati setiap kami, pelayan-pelayan Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami, pelayan-Mu, jemaat-Mu dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah otoritas dari tempat maha tinggi boleh turun atas setiap kami dengan berkat-berkat yang sepenuh yang berasal daripada Engkau, untuk kami boleh datang memuji, meninggikan nama-Mu, untuk kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan untuk sehari ini. Biarlah dengan mulut kami boleh meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa sembahyang ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita tinggikan nama Tuhan. Kita katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan
selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah ini menjadi pernyataan setiap kami yang sore hari ini hadir Tuhan. Kami boleh terus mengiring Engkau Tuhan. Berikan kepada kami iman percaya lebih kepada Engkau, bahwa mengikut Engkau ada hal keselamatan yang Engkau janjikan Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Oh, haleluya Yesus. Oh Tuhan, haleluya Yesus.
Oleh karena
Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Jemaat menyanyikan, aku percaya, amin Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, Yesus. Amin. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Berikan pujian yang terbaik. Haleluya. 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 Kita percaya sebagaimana Yabes ditinggikan di antara saudara-saudaranya. Satu hal yang boleh kita lihat bahwa Yabes ketika berdoa, dia berseru kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Mari kita belajar dari Yabes. Biarlah kita terus berseru-seru kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berseru seperti Yabes ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya dengan segenap janji Tuhan. Kami meyakini setiap apa yang Tuhan sampaikan, ucapkan, semuanya terbukti. Meskipun Tuhan itu semuanya memerlukan proses waktu. Sehingga kami yang tidak bersabar, kami kerap kali kehilangan arah. Tetapi kami bersabar mengikuti tata cara kasih Tuhan. Semuanya Tuhan sediakan bagi kami, dan kami kembali mengalami berkat. Berkat yang ilahi, bukan secara duniawi. Untuk itu Tuhan, kami malam hari ini bersama-sama berhimpun. Kami belajar untuk kembali mempercayakan segala perkara yang sedang kami alami, supaya Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang menolong, dan kembali Tuhan yang memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk sebentar menerima akan firman-Mu. Tuhan menolong dengan hikmat daripada Allah Roh Kudus, yang siap memberkati kami semuanya, sehingga setiap berkat-berkatan firman yang akan kami terima, kami boleh mengerti dengan baik, dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom. Ya, 2 minggu yang lalu kita belajar tentang Injil Yohanes pasal 21. Ya, tema yang saya berikan waktu itu adalah jangan kita melalaikan panggilan pelayanan kita. Ada sebuah akibat ketika kita melalaikan panggilan,
maka berkat jasmani maupun rohani itu mengalami kemerosotan. Nah, hari ini Bapak Ibu saya masih mau mengajak Bapak Ibu untuk belajar di dalam Injil Yohanes pasal 21 ya, dengan ayat yang kurang lebih sama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya malam hari ini memberikan tema menerima kembali berkat yang hilang. Ya, ini tema kita. Sesuai dengan isi firman Tuhan, diceritakan tentang hari itu Petrus bersama teman-temannya, para murid yang lain, ketika mereka melaut tanpa Tuhan, mereka tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi ketika mereka mau menerima apa yang Tuhan katakan, hasil mereka itu berlimpah. Kita akan membaca secara bergantian, saya akan bacakan ayat pertama, kemudian Bapak Ibu ayat yang genap sampai dengan ayat yang ke-6. Yohanes pasal 21, ayat 1 sampai dengan yang ke-6, ayat pertama berkata, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Iya. Nah Bapak Ibu, kalau minggu yang lalu kita mencoba menelaah, mengevaluasi apa yang menjadi penyebab kenapa dalam hidupmu berkat itu bisa mengalami kehilangan. Nah hari ini kita melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Ya, kita akan langsung saja mengeksposisi ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 ini. Nah di sini Bapak Ibu saya menemukan bagaimana agar berkat yang hilang itu bisa kembali. Yang pertama, di dalam ayat 4 dan ayat 5, firman Tuhan berkata demikian. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ya, kalau minggu yang lalu saya menyampaikan dalam ayat 4 dan ayat 5 ini berbicara supaya orang itu bisa mulai antusias. Ya, orang bisa memberikan sebuah respon yang baik. Ya, saya memberikan sebuah pandangan karena mereka melalaikan yang namanya tanggung jawab. Mereka tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, akhirnya berkat itu terhilang. Nah tetapi hari ini saya menemukan sesuatu yang lain. Yang pertama adalah kenapa berkat itu hilang dan bagaimana kita bisa kembali mendapatkan. Yang pertama saya menyebutkan kalau kita ingin kembali mengalami berkat yang terhilang, kita harus mau menyambut baik siapapun yang datang kepadamu. Ya, dalam ayat ini disebutkan tadi, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kita mungkin bisa ramah kepada orang yang baik kepada kita bisa ramah kepada orang yang kita kenal. Tapi kadang-kadang ada orang-orang tertentu, misalkan ada contoh orang baru, datang ke rumahmu, karena Anda merasa tidak kenal,
Anda menanggapinya itu dingin. Nah, kalau kita menanggapi orang yang datang bertamu ke rumah kita itu dingin, terus gimana? Mungkin yang datang itu punya sesuatu kepentingan atau bahkan mungkin bisa memberikan berkat kepada kita pribadi. Tapi karena kita dingin, akhirnya mungkin kita bisa lepas dari berkat. Makanya beberapa kali di dalam Alkitab itu dicatat, kalau kita bisa menerima siapapun orangnya, firman Tuhan berkata, jangan-jangan kita itu menyambut malaikat Tuhan. Nah, ayat firman Tuhan ini memberikan sebuah pengertian. Mereka itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus, tetapi ketika Yesus bertanya, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Nah, saya mempunyai sebuah pandangan itu seperti ini Bapak Ibu. Hari itu para murid kan baru saja selesai dari melaut dan mereka sudah semalam-malaman tidak tidur. Ya, sebutlah mereka ini kurang tidur. Orang kalau kurang tidur biasanya apa? Wajahnya kan pasti kurang cerah. Orang kalau kurang tidur wajahnya capek. Orang kalau kurang tidur biasanya tensinya naik. Nah, jadi artinya apa? Dalam kesimpulan ini, bisa saja para murid karena kurang tidur, kekurangan tenaga yang baik, waktu ditanya oleh orang yang tidak dikenal, para murid bisa saja memberikan sebuah jawaban, apa urusanmu? Kira-kira seperti itu. Sama dalam kehidupan kita masing-masing, kalau Bapak Ibu mau cek, kadang kalau kita lagi punya masalah dengan seseorang, mungkin orang itu nyamperi kita. Tapi kecenderungannya, kita tidak bisa menyambut baik orang itu. Ya, biasanya ini maaf kata kaum wanita. Kaum wanita ini kalau sedang kebentik sama seseorang, wajahnya ini nggak bisa bersahabat dengan baik. Walaupun mungkin orang itu mencoba memberikan senyum terbaik. Nah, akibat kita tidak memberikan sebuah respon yang baik, maka yang terjadi situasi yang seharusnya itu bisa enak, tiba-tiba jadi semuanya kaku. Ya, ini biasanya terjadi di dalam gereja. Kenapa di dalam gereja kok terjadi seperti itu? Masing-masing merasa bahwa mungkin dirinya itu lebih baik. Sehingga sewaktu ada sedikit konflik, masing-masing mempunyai sebuah pemikiran yang berbeda. Nah, kadang dalam menghadapi konflik seperti itu, saya sebagai seorang konselor, saya mencoba memberikan sebuah pandangan yang ringan. Saya selalu mengajukan beberapa pertanyaan. Sebenarnya masalahnya itu apa? Nah, kadang kita itu tidak mempunyai masalah yang serius. Tidak punya konflik-konflik yang mendalam, tidak ada. Tapi hanya karena faktor rasa tidak puas, kemudian masing-masing menuntut harus seperti ini, harus seperti itu. Kemudian yang terjadi apa? Konflik. Nah, di dalam peristiwa hari itu para murid kenapa sempat meninggalkan Yesus? Karena dalam konsep pikir mereka ini adalah konsep pikir yang salah. Firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 53 mulai dari ayat yang ke-7 itu jelas sudah memberitakan bahwa Yesus pasti mati di salib. Yesus pasti akan teraniaya, tubuhnya itu rusak. Itu kan konsep penderitaan. Tetapi rupanya dalam perjalanan waktu antara sebelum Yesus lahir dengan peristiwa perkataan Nabi Yesaya yang tadinya dipercaya, lambat laun itu mulai luntur. Nah, sewaktu mulai luntur tentang pengertian atau pemahaman perkataan firman Tuhan, kemudian terjadilah hal di mana Yesus mati. Nah, waktu murid-murid itu kecewa, Tuhan kembali mendatangi pertama kali waktu perjalanan ke Emmaus. Tuhan kembali mengungkit, menceritakan kembali ulang. Bukankah Mesias harus menderita? Tapi lihat, rupanya para murid juga tidak paham.
Nah, rasa yang tidak paham itulah yang kemudian menjadikan para murid itu mempunyai paradigma yang salah tentang mengikuti Yesus. Jadi dalam konsep hari itu mereka berpikir bahwa Yesus itu adalah akan menjadi raja dunia. Itu konsepnya mereka. Makanya kita akan lihat sebentar dalam Kisah Para Rasul. Ya, ini masih terjadi. Hari itu Yesus hampir naik ke surga. Tolong mungkin bisa ditampilkan Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1. Ayatnya yang ke-6. Yuk kita bersama-sama belajar. Judul perikopnya adalah Yesus terangkat ke surga. Firman Tuhan berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus itu bukan raja dunia. Tapi ternyata meskipun Tuhan berulang kali memberikan sebuah penjelasan, para murid itu tidak pandai untuk menyerap. Sehingga apa, kondisi itu menjadikan mereka semuanya tuh bimbang. Bahkan ketika Yesus hari itu hampir terangkat ke surga, mereka masih bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7 berkata, jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, demikian juga kita Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mempunyai sebuah konflik batin mengikut Tuhan. Dalam pemikiran kita masing-masing pasti kita berpikir bahwa kalau ikut Tuhan itu lepas dari penderitaan. Itu pikiran kita. Padahal Filipi 1 ayat 9 berkata apa? Kita bukan hanya diberi oleh Tuhan itu percaya, tidak hanya diberi oleh Tuhan itu iman, tetapi juga penderitaan. 19, Filipi 1 ayat 19. Yuk kita lihat sebentar supaya komplit. Ya. Sebentar. Filipi 29. Filipi 1 ayat 29. Ya. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi saudara dan saya itu sebagai orang percaya diberi anugerah iman. Tapi iman tok itu tidak cukup menjadikan Anda hebat. Makanya kemudian diberi katalisator. Katalisator kita adalah penderitaan. Jadi kalau Anda bertanya, Pak, katalisator itu apa? Kalau dalam ilmu kimia itu dijelaskan. Katalisator adalah satu tambahan alat atau bahan kimia untuk mempercepat sebuah proses agar lebih cepat matang. Ya, secara khusus kalau Bapak Ibu misalkan belajar tentang bikin ini ya, Pak, akrilik. Akrilik itu bahannya adalah kobalt, katalis, terus satunya lagi apa ya? Ada 3. Jadi kalau hanya kobalt saja diberi namanya apa itu ya? Duh, lupa ini. Ya jadi misalkan unsur nomor 1 dan unsur nomor 2 itu dicampur. Benda ini bisa menjadi padat, tapi tidak bisa keras. Jadi kalau dipegang ya empuk. Istilah kata orang bilang tuh melenyek, meletot begitu.
Tapi begitu benda ini diberi katalisator, ya misalkan pada waktu pembuatan ini sekitar katakanlah bahan yang dipergunakan katakanlah 1 liter. Katalisator itu cukup diberi mungkin cuma 3-5 cc. Tes, kemudian diaduk. Keras. Sama kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan punya iman. Tapi kalau Anda tidak mempunyai penderitaan, imanmu itu mudah goyah. Nah, hari itu para murid ketika mereka mengikut Tuhan, di awal mereka tidak pernah mengalami penderitaan. Nanti saya akan jelaskan dalam Yohanes pasal 21 ayat 17. Ya, jadi di sini nanti kita akan tahu. Ayat 18. Nah, Saudara, firman Tuhan pada waktu di mana para murid bisa kembali mengalami berkat yang saat itu terhilang. Diawali dengan mereka menyambut baik Tuhan yang saat itu tidak diketahui bahwa itu adalah Yesus. Makanya di sini saya tuliskan kecenderungan manusia ketika diperhadapkan pada situasi sulit, biasanya mereka akan kehilangan sifat ramah. Tetapi hari itu puji Tuhan, murid-murid tetap ingat dengan harkat, ya, pengajaran yang Tuhan berikan tentang apa? Kasih. Sehingga meskipun hari itu muncul orang asing datang mendekati perahu mereka, kemudian memberikan sebuah pertanyaan, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Mereka dengan ramah menjawab, tidak ada. Jadi hal yang pertama ini penting sekali kalau Anda hari ini merasa bahwa berkat-berkat yang hari ini kita miliki, keuangan kita seret, kita mengalami problem-problem yang berat dalam rumah tangga, kita bisa mulai check up diri kita mungkin ya dalam rumah tangga kita, apakah engkau ramah atau mungkin kau garang. Ya ini Bapak Ibu suami istri biasanya kan seperti itu. Problem rumah tangga seperti kemarin saya singgung, saya sampaikan, biasanya suami dan istri itu istilah jawab itu neng-nengan, saling diam sekian waktu. Gara-garanya apa? Masing-masing itu garang. Itu biasanya. Tapi coba masing-masing ramah. Mesti enak. Nah, dunia modern hari ini yang paling susah itu jadi orang tua, jadi ibu. Kenapa? Anak hari ini berani ngelawan orang tua. Saya sebetulnya punya video yang agak bagus, tapi bisa ditransfer enggak ya? Bisa enggak, Nov? Ditransfer cepat bisa enggak? Saya transfer ya. Mudah-mudahan nanti bisa ditampilkan. Saya tadi mau transfer tuh lupa. Oke, sudah saya kirim. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Demikian juga masalah kehidupan pendapatan ekonomi. Kenapa kerap kali kita tidak bisa mendapatkan berkat tambahan? Misalkan itu bonus, insentif, mungkin hal-hal yang bersifat apa ya? Dadaan bisa kita terima. Kenapa kadang-kadang kita tidak bisa terima dengan baik? Karena jelas jawabannya. Kurang ramah. Coba Anda ramah kepada setiap orang. Ya di gereja Semarang itu ada seorang apa ya, bukan full time tetapi semacam koster di gereja pusat. Orang ini sederhananya minta ampun. Tapi yang semua orang gereja itu kenal baik dengan orang ini karena apa?
Setiap kali ketemu dengan siapapun, misalkan ketemu saya, jaraknya mungkin cukup jauh, parkirannya 50 meter. Orang ini sudah langsung teriak-teriak, "Weh Pak Arif, Pak Arif, Pak Arif." Dan kemudian dengan gayanya yang khas, dia mesti selalu nyanyikan lagu rohani. Lagunya yang macam-macam. Jadi ketemu saya lagunya A, nanti sebentar lagi ketemu orang lain lagi si B, lagunya B, dan selanjutnya dan selanjutnya. Dan orang ini kan cuma tukang sapu di gereja di pusat. Tapi orang ini mengalami berkat itu luar biasa. Kenapa? Ketika ketemu ditanya, apa kabar, kamu sekarang gimana, bla bla bla. Tahu-tahu nanti orang yang ditemui tahu-tahu kasih angpau. Ya mungkin nggak banyak lah, 20.000, 50.000. Tapi saudara bisa bayangkan kalau di gereja pusat itu, orang interaksi itu kan banyak sekali. Yang datang ke gereja pusat di hari-hari biasa pun ramai. Jadi kalau seandainya katakanlah orang ini dapat angpau dari jemaat yang cuma dinyanyikan begitu saja, 5 orang saja, kali 20.000, sudah 100.000. Tapi di sisi yang lain juga ada orang-orang yang tinggal di gereja, artinya di lingkup rohani. Ini nggak tahu ya, kadang-kadang mungkin karena merasa lebih hebat. Ketemu orang pun ya kadang seperti nggak kenal. Misalkan contoh ketemu di lift. Anda bisa bayangkan lift itu paling ukurannya berapa? 2 kali 2 meter. Kan amat sangat enak sekali kalau ketemu dalam satu lift kemudian menyapa selamat pagi, selamat siang, mungkin shalom, itu kan enak. Tapi yang kerap kali saya perhatikan, di dalam lift itu begitu masuk langsung gini. Sama yang sebelahnya juga gini. Sampai ting, pintu lift terbuka keluar, ya tanpa tegur sapa. Ini loh hal-hal kecil yang kadang-kadang kita anggap mungkin ini bukan sesuatu yang penting. Tetapi dari pengalaman para murid, hari itu menyambut baik siapapun yang datang, berkat itu bisa bekerja melimpah. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua di dalam ayat 6, firman Tuhan berkata demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Minggu yang lalu waktu saya menyampaikan firman Tuhan ini, ada orang yang bertanya kepada saya melalui WA. Pak, kenapa menebarkan jala kok harus di sebelah kanan? Kemudian ketika saya cek di dalam Alkitab yang lain, memang kebiasaan para murid itu menebar jala itu di kiri. Tapi kenapa Yesus hari itu berkata, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka kamu akan peroleh. Dan benar, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan, melimpah. Saya mencoba merenungkan, memikirkan apa makna tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Saya menemukan beberapa hal. Yang pertama, saya tuliskan demikian, coba teksnya. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh, itu mempunyai makna. Yang pertama apa? Mau mengikuti kehendak Tuhan. Peristiwa ini pernah terjadi sewaktu zaman Nuh. Nuh itu diperintah oleh Tuhan untuk membuat apa? Perahu besar. Kemudian ketika perahu besar itu jadi, apa yang Tuhan perintahkan? Supaya ruang itu disekat-sekat. Akibatnya, Nuh mengalami keselamatan bersama anak istrinya. Satu keluarganya itu selamat, itu Nuh. Dalam peristiwa para murid ketika mereka menangkap ikan, ketika mereka mau menebarkan jala di sebelah kanan, mereka itu mau mengikuti kehendaknya Tuhan. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan ketika saudara menginginkan berkat, kunci yang paling utama adalah apa?
Kamu mau nggak kalau diarahkan Tuhan? Nah, dalam peristiwa di mana mereka mengalami berkat-berkat ini kan pasti ada pertentangan. Kenapa mereka bertentangan? Iya, kebiasaannya di kiri. Dan kebiasaan yang lainnya lagi apa? Jaring ikan itu pasti di malam hari. Ini kejadiannya sudah siang. Secara logika mungkin secara batin mereka pasti nentang. Mereka pasti mencoba kembali, wah ini benar enggak? Ini benar atau enggak? Tapi firman Tuhan di sini memberikan catatan. Mereka tanpa pertentangan, mereka langsung mengikuti kehendak Tuhan. Itu kesimpulan pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah mereka melakukan perbuatan iman. Itulah sebabnya surat Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah, yang paling repot dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup, masing-masing kita ini kan diberi kepandaian. Masing-masing kita ini diberi yang namanya pola pikir yang berbeda. Nah, banyak terjadi di dalam Alkitab. Satu contoh waktu Rasul Paulus hampir tenggelam bersama kapalnya. Hari itu Rasul Paulus sudah memperingatkan perwira nahkoda. Ini angin timur, jangan sampai kita berlayar. Nanti kamu akan kena badai, kira-kira seperti itu. Tapi perwira tentara ini berkata, diam, kami ini sudah melakukan perjalanan laut itu berulang kali. Dan benar, akhirnya kapalnya terkandas, karam. Di Semarang ada Bapak Ibu, pengusaha hebat. Usahanya macam-macam. Usianya masih muda, mungkin masih berkisar antara 40 sekian, pokoknya belum ada 50. Dia dalam usia 40, dia sudah jadi pengusaha sukses. Ya mungkin kalau kita bicara rumahnya, satu rumah itu mungkin harganya bisa puluhan, bahkan mungkin ratusan miliar. Nah, kira-kira beberapa tahun yang lalu, mungkin sebelum masa Covid, ada dari beberapa pendoa itu sudah memperingatkan dia. Peristiwanya cerita tentang kapal yang terkandas. Tapi rupanya dia berkata, gak mungkin. Aku punya dekeng yang kuat, aku punya joint bisnis yang hebat. Gak mungkin. Nah, anjuran dari para pendoa ini apa? Supaya cepat-cepat cari Tuhan. Tapi rupanya orang ini tetap tidak percaya dan benar. Sejak mulai masa Covid tiba, masa Covid selesai, waktu itu sekitar tahun 2021, 2022, 2023, semuanya kolab. Rumah, aset, mobil, usaha, satu persatu tiba-tiba kena lelang bank. Orang ini mempertanyakan kenapa? Kemudian barulah direview, diingatkan. Apakah kemudian orang ini mau bertobat? Sampai hari ini tidak bertobat. Tambah habis. Nah, para murid hari itu mempunyai iman plus perbuatan iman. Maka mereka menerima yang namanya berkat. Yaitu kesimpulan yang kedua. Kemudian kesimpulan yang ketiga, para murid ini berani mencoba hal baru. Ya, kita harus berani berkata jujur. Banyak gereja di Indonesia untuk merubah sistem itu enggak berani. Makanya lihat gereja-gereja yang tidak mau mengikuti pergerakan Roh Kudus, lama-kelamaan gereja itu pasti tutup. Pasti kehilangan jemaat. Kenapa? Mereka berpikir, kami sudah bergerak sekian waktu. Kami sudah bergerak itu sudah puluhan tahun. Dari zaman dulu sampai hari ini ya begini. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu boleh belajar di dalam Kisah Para Rasul.
Gereja Tuhan ya di seluruh dunia itu diceritakan dalam kehidupan kisah para rasul, mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal terakhir, pasal 28. Jadi Bapak Ibu saya beritahu, nanti suatu hari gereja Tuhan di seluruh dunia itu akan hilang. Itu diibaratkan dengan sebutan apa? Kapal tenggelam. Makanya kalau kita belajar dari awal sejarah gereja mula-mula itu gereja apa? Katolik. Kemudian zaman waktu itu masih zaman perang yang disebut dengan perang Sabil atau perang salib. Kemudian gereja Katolik secara khusus hari itu memberikan sebuah maklumat karena butuh uang. Barang siapa yang banyak menyumbang, barang siapa yang banyak memberikan kontribusi untuk uang, untuk raja, maka dosanya diampuni. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian tokoh gereja yang namanya Martin Luther memberikan protes. Tidak setuju. Muncul kegerakan gereja baru namanya Protestan. Makanya ada gereja Katolik, ada gereja Protestan. Kemudian gereja Protestan itu bertumbuh. Di seluruh dunia itu ada. Kemudian berjalannya waktu muncul lagi gereja yang namanya gereja kesembuhan. Mulai terjadi banyak mukjizat. Ada banyak orang-orang disembuhkan. Nah gereja Protestan ini mulai menyebut gereja kesembuhan ini sesat. Tapi tetap berjalan. Sesudah gereja kesembuhan ini tumbuh, mulai banyak berkembang, muncul lagi aliran baru. Gereja Pentakosta. Makanya kemarin ada yang tanya, Pak, kenapa ya kok gereja itu banyak pecah? Kenapa orang Kristen kok banyak mendirikan gereja-gereja baru? Ini sesuai dengan yang ditulis dalam Alkitab. Pak, kenapa kalau gereja Katolik kok cuma satu pemimpin nggak ada yang pecah? Ya karena mereka bertahannya di situ. Nah, sewaktu gereja Pentakosta ini mulai berjalan, bertumbuh, ini terjadi sekitar 1950-an kurang lebih. Sampai dengan 1975 atau 80. Muncul gereja baru, aliran baru lagi namanya karismatik. Makanya kalau kita ditanya, Pak, gereja GBT ini gereja apa? Pentakosta karismatik. Jadi kalau gereja Pentakosta belum tentu karismatik. Tapi kalau gereja karismatik pasti Pentakosta. Sekarang bedanya apa Pak kalau Pentakosta dengan karismatik? Dalam bahasa roh. Ya Bapak Ibu yang pernah bergereja di gereja yang lama, siapapun yang nanti berdoa, begitu disuruh berdoa mungkin belum pegang mic, sudah dermemelnya itu sudah tangisan, bahasa rohnya. Misalkan seperti itu. Ini Pentakosta. Tapi kalau karismatik bahasa rohnya gimana? Peperangan. Makanya beberapa orang tertentu itu kaget begitu masuk gereja karismatik. Mereka mulai berkatanya apa? Pak, dulu waktu kami di Pentakosta tuh gak seperti ini bahasa rohnya. Bahkan ada tumpang tangan pun mereka kaget loh. Gak boleh tumpang tangan. Padahal di dalam Alkitab, dalam surat Yakobus kan disebutkan. Doa dengan penumpangan tangan atas orang yang sakit, maka yang sakit itu disembuhkan. Loh Pak, dulu kami kalau doa tuh nggak pakai minyak. Surat Yakobus pun berkata begitu. Doa bagi orang yang sakit harus diberi minyak supaya sembuh. Jadi Bapak Ibu perlu ingat lagi bahwa pertumbuhan gereja itu bergerak. Ya saya ulang, Katolik, Protestan, kesembuhan, kemudian Pentakosta, karismatik, kemudian sesuatu yang baru, mencoba hal yang baru, yang mungkin yang kemarin-kemarin kita nggak pernah. Nah waktu kita berani melakukan seperti para murid, berkat itu bisa dicurahkan.
Makanya nanti di dalam urutan-urutan yang disampaikan oleh Tuhan, yang terakhir tujuan Tuhan itu apa? Kita semua harus bisa menjadi pelayan Tuhan, itu tujuan. Makanya yang terakhir, ya bagaimana agar berkat yang hilang itu bisa dikembalikan oleh Tuhan. Yang terakhir kita harus bisa memberikan jawaban dari kebutuhan yang Tuhan inginkan. Ya saya singkat, jawablah kebutuhan Tuhan. Saya dan saudara diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi orang percaya. Tidak hanya cuma percaya, tidak. Tapi Tuhan menginginkan bahwa supaya kita yang sudah percaya, kemudian kita bisa kembali mengalami berkat-berkat yang ilahi, yang Tuhan inginkan apa? Jadilah kepanjangan tangannya. Yuk sekarang kita akan lihat dalam Injil Yohanes 21 mulai dari ayat 17. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Ini ketiga kalinya hari itu Yesus tanya kepada Petrus. Kata Yesus kepada Petrus untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Yesus, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kesimpulannya begini Bapak Ibu, Tuhan itu melihat setiap kesusahan hidup manusia. Anda yang mungkin hari kemarin terseok-seok dalam hal ekonomi, kemudian hari ini kita mulai dipulihkan oleh Tuhan, kita mulai mengalami berkat-berkat. Waktu ketika engkau mulai mengalami berkat seperti kata firman Tuhan, hati kan senang. Para murid hari itu senang. Apalagi hari itu para murid kemudian dijamu oleh Tuhan, diberi makan. Nah, sewaktu dalam perbincangan makan itulah kemudian Yesus bertanya kepada Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah di dalam peristiwa yang sama, ketika Anda hari ini diberkati oleh Tuhan, Anda kan senang. Tuhan tuh tanya kepada dirimu, apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Kira-kira pertanyaannya begitu. Mungkin dalam hati kita berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan tanya, buktinya apa? Nah dalam ayat ini Tuhan memberikan perkataan, kalau engkau mengasihiku, kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Tugas seorang gembala itu apa? Memperhatikan, merawat, mengasuh. Ya kalau mungkin dalam bahasa Jawa itu lebih tepat, ngemong. Anda akan menjawab juga, Pak, saya ini jemaat bukan gembala. Terus saya bisa apa? Seperti yang Bapak tadi sampaikan. Di gereja kita ada komsel. Ini Pak David ini gembala komsel. Terus siapa lagi di sini yang gembala komsel? Arif atau Novi? Arif ya? Siapa? Tante Wen gembala komsel. Siapa? Oh, Bida, ini gembala komsel. Nah sekarang saya mau tanya kepada yang sudah mengembalakan di komsel. Kalau Anda punya anggota komsel, sudah ditelepon, sudah diberitahu, kemudian Anda sudah mempersiapkan berbagai macam makanan, dihitung. Oh nanti yang mau komsel yang hadir kira-kira 15 orang. Janjian komselnya jam berapa? 6:30 sore, wah mantap. Biasanya kalau tuan rumah, ya yang ketepatan komsel, sudah siap-siap dari jam berapa? 5:30. Komselnya 5:30, 5:30 sudah siap. Mulai lita-liti, nyediakan air, aqua,
dihitung panganannya cukup apa ora. Jam 7:04 yang datang baru 3 atau 4 orang. Ini saya mau tanya sama Tante Wen nih. Tante Wen perasaan hatimu piye, Tante? Pasti langsung serseran. Pasti langsung telepon. Wis tekan di. Itu perasaan gembala. Makanya kalau Bapak Ibu kadang-kadang mungkin melihat saya tuh kalau hari ibadah, terutama ibadah raya, jam 7:04 yang datang baru sekitar 30. Saya batin ki podo neng ndi iki. Saya mulai dak-dikduk. Nanti dalam waktu 5 menit ngerti-ngerti sudah jadi 60. Tambah 3 menit lagi ngerti-ngerti sudah mendekati 70. Hati sudah mulai tenang. Lah kalau enggak datang terus gimana? Gembala itu pasti mikir, kenapa ya? Kenapa ya? Nanti nomor 1 gembala akan tanya kepada full timer, Rif, ngelihat si A enggak? Enggak tahu loh Om, kelihatannya tadi enggak ada loh Om. Duh, kenapa ya? Naf, ngelihat si B enggak? Wah, enggak tahu Om. Kelihatannya sudah 2 minggu ya enggak muncul ya. Jadi ternyata apa, Tuhan kalau sudah memberikan kepada kita masing-masing hati pengembalaan, itu diibaratkan Bapak Ibu punya anak perempuan, sudah jam 12 malam nggak pulang-pulang. Ayo ibu-ibu di sini yang punya anak perempuan jam 12 bengi dak-dikduk ora mulai. Itu perasaannya kan seperti itu kan. Kabeh wong ditakoki, bojone ditakoki, bojone jawab orang ngerti. Papa orang ngerti kan kira-kira gitu kan. Tanya lagi semuanya tanya. Nanti begitu anaknya muncul sudah jam 12:30 malam ditanya, kamu dari mana? Jawabannya apa? Mama jan cerewet tenan. Wong aku dolan, aku belajar, aku begini begitu. Sama gembala kalau banyak tanya, kemarin kenapa enggak ibadah? Kenapa enggak ibadah? Jawabannya apa? Gembalanya cerewet. Loh ini terjadi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan hati gembala itu seperti itu. Makanya Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Anda yang hari ini belum ikut komsel, saya menghimbau. Yuk bikin komsel baru. Yuk kembali membuat sesuatu yang baru. Untuk apa? Anda bisa merasakan sebagai gembala. Anda mungkin juga akan berkata, Pak, saya enggak sanggup Pak, wong saya ngeliati orang yang sudah mimpin komsel saja kepala saya pusing. Anda enggak perlu khawatir, coba ayat 18 ini yang terakhir. Perhatikan, Tuhan itu memberikan sebuah pesan. Iya, ini pesan Tuhan kepada gembala-gembala yang baru. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Jadi Bapak Ibu saya beritahu, orang yang hidup dalam sebuah kurun waktu rohani yang masih rendah, seperti kata firman Tuhan, disebut apa? Engkau masih muda. Engkau bebas mengikat pinggangmu sendiri dan engkau mau berjalan kemana saja engkau pergi, orang tidak pusing dengan dirimu. Tetapi ketika engkau menjadi seorang yang lebih rohani, firman ini berkata yang sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Seperti saya tuh sekarang begitu. Tangan saya tak ulur ke. Nyah. Orang lain akan mengikat engkau. Jadi saya mau nggak mau, saya kepengennya kan begini. Kepengennya bebas. Kepengennya saya pakai jeans, pakai t-shirt. Nek perlu nganggo katok cekak biar kelihatan apa? Boys gitu. Jalan-jalan.
Tapi kalau model gembala seperti itu akan menjadi omongan orang. Ini yang disebutkan apa? Orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau hendaki. Demikian juga saudara. Saudara yang semakin rohaninya semakin tingkat tinggi. Apalagi Anda yang sudah mulai terjun dalam pelayanan. Misalkan pria, Anda sudah pelayanan, tapi masih ngerokok. Itu akan masalah. Engkau pelayanan, tetapi engkau masih suka berutang dan tidak bayar. Itu akan masalah. Jadi tindakan-tindakan buruk kita yang negatif-negatif, kalau itu tidak dibereskan, itu akan menjadikan hati Tuhan itu sedih. Ketika hati Tuhan itu sedih, mungkin hari ini kau berkata, Tuhan aku ingin berkat. Tapi berkat itu tidak mungkin turun. Kenapa? Engkau tidak memenuhi syarat seperti apa yang Tuhan inginkan. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, kau nggak mau diarahkan. Makanya lihat, ada banyak sekali orang-orang yang katanya percaya dalam Kristus, di gereja sudah ngoyot, tapi banyak problem, banyak masalah, berkat banyak hilang. Ya biarlah firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita semuanya, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan memberkati. Kami hari ini memahami betapa cinta kasih Tuhan itu besar bagi kami. Kami yang saat ini Tuhan kehilangan arah, kehilangan kendali, bahkan kami mengalami berkat-berkat yang sulit. Bahkan ketika ada berkat yang tersedia, tiba-tiba berkat itu berlari. Kami kerap kali bingung dengan keadaan kami. Tetapi sesuai dengan janji perkataan firman-Mu, Engkau sudah mengarahkan kami semuanya. Yang menjadikan berkat itu tidak sampai ke tangan kami, ternyata kami kurang ramah, kami tidak ramah. Kami bertindak dengan pribadi kami yang kaku. Tetapi malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kami memperoleh contoh yang baik. Di tengah-tengah kesulitan para murid, mereka kesulitan mendapatkan berkat. Tetapi ketika ada orang asing datang kepada mereka, mereka boleh tetap berlaku ramah, mereka menyambut baik, dan tanpa disadari, ternyata yang hadir, yang bertanya kepada mereka adalah Yesus. Tuhan ampuni kami kalau kerap kali kami mengeraskan hati. Karena kesulitan yang sedang kami alami, kami menjadi orang-orang yang beringas. Kami kurang ramah kepada yang lain. Sehingga saat itulah Tuhan, berkat yang kami perlukan, berkat yang kami andalkan, Tuhan itu semuanya sungguh menjadi sebuah pergumulan kami semuanya. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan kalau malam hari ini kami juga mau diarahkan oleh Tuhan. Kami mau Tuhan untuk dibentuk, bahkan mencoba hal-hal yang baru dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan kami mau menjawab setiap kebutuhan yang Tuhan inginkan, yaitu Engkau mengajak kerjasama kami semuanya untuk kami memperoleh berkat yang kekal. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan malam hari ini. Biarlah apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami lihat, menjadi berkat secara khusus dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Dan biarlah Tuhan itu semuanya tertanam dalam hati dan pikiran kami. Kami boleh melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.